Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang bersejarah di mana kita boleh bersama-sama datang untuk merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, lahir, mati dan bangkit dari kematian. Dan bahkan dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid, kepada banyak orang, dan dia naik ke surga. Dia menandakan bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang mempunyai surga. Oleh sebab itu, dia kembali ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput semua orang-orang percaya, menjemput mempelai-mempelainya untuk kita boleh kembali kepada surga. Mari sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, yang hari ini kita boleh bersama-sama merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari saya undang kita naikkan satu pujian mengatakan, dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari katakan, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Benar Tuhan, Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, di mana hari ini Engkau membuktikan bahwa Engkaulah Raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah yang empunya surga. Dan hari ini kami boleh bersama-sama memperingati, merayakan Tuhan Yesus kembali naik ke surga.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Kami mau bersama-sama, oh Tuhan, merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu, Engkau kembali berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami, berfirman bagi kami. Kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Dan saya ajak kita bersama-sama baca di dalam ayat 9, 10 dan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9, 10 dan 11. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang bersejarah di mana Tuhan Yesus dinyatakan naik ke surga, dan dunia mengakui bahwa Yesus naik ke surga. Oleh sebab itu dunia hari ini semua merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tadi pagi saya mendapatkan satu video di mana Menteri Agama kita juga ikut mendeklarasikan, ikut merayakan, ikut memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu, begitu saya lihat, wah ini luar biasa ya, luar biasa. Bahkan dia menyebutkan bahwa Isa Al-Masih sudah naik ke surga ya. Isa Al-Masih sudah naik ke surga. Oleh sebab itu mari kita orang-orang percaya, kita mau lebih deklarasikan bagaimana Allah kita adalah Allah yang membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Ya, firman Tuhan katakan dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Bahkan dia naik ke surga untuk kita. Dan bahkan dia katakan dia akan kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Untuk kita boleh bersama-sama kembali ke surga. Dia membuktikan bahwa dia adalah empunya surga. Dia empunya surga dan dia tahu jalan ke surga. Oleh sebab itu dia tahu jalan ke surga dan kembali ke surga. Dan dia akan datang kembali di surga untuk menjemput kita sama-sama. Untuk kita boleh kembali kepada surga. Tujuan Yesus ke surga, firman Tuhan katakan. Di dalam Yohanes, saya bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Tujuan Yesus naik ke surga, Yohanes 14. Ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Ya. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sangat jelas firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mau ke surga, satu-satunya jalan harus melalui Yesus, Sang Juru Selamat kita. Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus namanya. Dialah yang punya surga. Dan firman Tuhan katakan sekali lagi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sangat jelas. Kalau kita mau kembali kepada surga, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang tahu jalan ke surga, dan kita akan kembali ke surga bersama-sama. Yesus kembali ke surga, firman Tuhan katakan Dia menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih, kita yang masih tinggal di dunia ini, mari kita mau investasikan sebagian waktu, harta, dana kita kepada surga, supaya nanti kita kembali ke surga semua sudah baik, ya, semua sudah baik. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Dia tidak hanya menyediakan tempat bagi kita, tapi Dia berjanji akan mencurahkan rohnya, Roh Kudusnya bagi kita, supaya menyertai kita sepanjang hidup kita mengiring Tuhan Yesus. Ya. Roh Kudus yang akan terus membimbing kita, menuntun kita, membawa kita, menginsapkan kita, mengajari kita, ya, supaya kita boleh semakin serupa dengan Dia. Firman Tuhan katakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus masih hidup di dunia, hidup dalam pelayanan 33 tahun setelah Dia kembali ke surga. Dia berjanji kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan imanmu, dan mari kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan janji akan mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita untuk membawa kita boleh semakin sempurna seperti Dia. Apa pesan firman Tuhan yang terakhir? Apa pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya pada waktu Dia mau terangkat ke surga? Ada satu pesan penting, yaitu di dalam Matius ayat 28. Mari kita baca firman Tuhan ini yang sudah tidak asing lagi, yang sering kita dengar, sering kita baca, dan sering kita bahas. Matius 29 adalah pesan terakhir di mana Tuhan Yesus waktu Dia terangkat ke surga. Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19, 20. Firman Tuhan katakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tentunya penting pesan terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada banyak orang yang menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan juga kepada orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang dipilih dan dipanggil oleh Allah, oleh Tuhan, untuk kita menjadi murid-murid, untuk kita boleh menjadi pengikut-pengikut. Inilah
perintah yang Tuhan tinggalkan bagi kita, anak-anaknya, ahli warisnya. Mari kita melanjutkan karya, ya, karya keselamatan, karya salib yang telah Tuhan wariskan kepada kita orang percaya, untuk kita melanjutkan. Oleh sebab itu, perintah terakhir, perintah yang penting yang diperintahkan kepada kita, dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berbicara bahwa kita tidak bekerja sendiri. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang akan terus menyertai kita sampai kepada akhir hidup kita, sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita berjanji, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah melupakan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Tangan Tuhan yang selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, apapun situasi kondisi dalam hidup kita. Mari tetap kita bersemangat di dalam Dia, dan mari tetap kita kerjakan apa menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Perintah terakhir, apa yang Tuhan Yesus perintahkan pada kita, mari kita mau kerjakan bersama-sama, untuk kita boleh melihat karya Tuhan Yesus, ya. Karya Roh Kudus akan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak sendiri. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu, tapi tetap Dia menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, memulihkan kita, bahkan menjadikan kita umat lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi, kita menaikkan satu pujian sebelum kita tutup dalam doa. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Aku angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku.
Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama kembali dalam hadirat-Mu, di mana kami boleh bersama-sama kembali untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Engkau berjanji, Engkau akan kembali untuk menjemput kami semua orang percaya kembali kepada surga. Terima kasih Tuhan atas semua yang baik yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami meninggalkan tempat ini, Engkau Allah menyertai kami dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Engkau menyertai kami dengan kasih-Mu, dengan perbuatan-Mu, dengan tanda heran dan mujizat-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkan hati-Mu. Pulanglah, terimalah berkat yang besar Allah Bapa, sumber segala berkat dan sumber segala damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dengan kasih karunia anak Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati.